우성이도 내 얼굴 같은 거 모르는 게 나을 거야. 살인자니까. 누구를? 우성이 친부. Buat kamu yang merasa hari-harinya begitu sulit dan merasa nggak punya harapan hidup, mari kita renungkan satu film ini. Masih bertema yang sedih-sedih, so siapkan tisu kalian dan inilah dia, Broker. Malam itu, ketika hujan turun begitu derasnya, seorang wanita muda meletakkan bayi mungilnya di depan baby box yang sudah disediakan sebuah gereja. Sedikit penjelasan, jadi di negara Korea mereka menyediakan kotak bayi di beberapa tempat yang dikhususkan untuk orang tua anonim yang gak mampu atau gak bersedia merawat bayinya. Dari kejauhan ternyata aksi si gadis ini dipantau oleh dua detektif wanita. Yang berambut pendek kita sebut saja dengan detektif Santi dan yang rambut sebahu bernama detektif Gina. Di sini mereka merasa prihatin melihat bayi tidak berdosa ini ditinggalkan begitu saja. Detektif Santi lalu mendekati bayi itu sekilas dan dia merasa nggak tega melihat bayi itu tergeletak di lantai yang dingin. Dia lalu memasukkannya ke dalam sebuah baby box dan pergi dengan cepat. Dua detektif ini sengaja pergi dan memantaunya dari dalam mobil. Ternyata mereka ini ingin mengungkapkan sindikat perdagangan manusia, terutama pada bayi dalam baby box. Benar saja, selang beberapa saat datanglah dua orang petugas gereja, anggap saja bernama Rehan dan juga Denny. Diam-diam mereka mengambil bayi mungil itu dan langsung menghapus rekaman CCTV agar aksinya ini tidak ketahuan. Denny lalu membuka kain selimut bayi dan menemukan sebuah tulisan jika bayi mungil ini diberi nama Senja. Denny lalu membawa si baby Senja ini pulang ke rumahnya dan berencana merawatnya beberapa hari hingga menemukan orang tua asuh yang bersedia membelinya. Dan diam-diam detektif Santi berbagi tugas, dia mengikuti Denny sedangkan detektif Gina mengikuti ibunya Senja. Pagi pun tiba, terlihat wanita yang membuang baby Senja sedang berjalan seorang diri. Wanita muda nan cantik ini bernama Sarah. Tatapannya kosong dan terlihat tidak punya arah tujuan. Lalu kita berpindah ke Raihan, jadi perdagangan manusia adalah bisnis ilegalnya. Sehari-hari dia membuka toko laundry, sedangkan si Denny ini membuka jasa jahit. Hari itu saat Denny sedang menimang-nimang baby Senja, dia ditelepon pihak panti asuhan gereja. Katanya ada seorang ibu muda yang mencari anaknya. Dan ibu muda ini adalah Sarah. 야, 경찰에 찾아갈 것 같으면 이쪽으로 데려와. Inilah awal mula perjumpaan Sarah dengan Rehan yang juga kebetulan dia masih nyambi bekerja di panti asuhan itu. Di sini Sarah diajak masuk ke panti dan mencari anaknya. Terdapat 19 anak terlantar itu sedang bermain. Namun, Sarah tidak menemukan bayi Senja di antara banyaknya anak itu. Ditambah, dalam suratnya, Sarah tak mencantumkan nama dan nomor HP-nya. Alhasil dia pun pulang dengan perasaan bingung dan sedih. Sarah terlihat sangat putus asa ketika tahu anaknya hilang dan tidak berada di panti asuhan. Rehan yang gak tega akhirnya mengajaknya pergi ke rumah Denny. Mereka pun sempat berdebat. Sarah mengaku hanya menitipkan anaknya, bukan membuangnya. Tapi menurut Denny dan Rehan, itu bukanlah keputusan yang bijaksana. Dengan tinggal di panti sebagai yatim piatu, justru baby Senja akan tumbuh menjadi anak yang kesepian dan gak bahagia. Lebih baik mereka menjualnya kepada orang tua asuh yang benar-benar akan merawatnya. Jadi dilema juga ya, pekerjaan broker ini memang ilegal karena dianggap perdagangan manusia. Tapi ini juga menyelamatkan masa depan si anak ini supaya dia bisa hidup yang lebih baik dengan orang tua yang lengkap. Denny lalu menjelaskan setiap bayi yang terjual dihargai sekitar 115 juta. 약간의 사례금이 나옵니다. 얼마 정도 들어? 한 1,000만 원 정도 하지. 남자애 같은 경우에. Dan orang tua asuh yang membeli pasti berasal dari ekonomi yang baik. Akhirnya, dengan berat hati Sarah merelakan jika anaknya dijual oleh broker dengan jaminan hidup yang lebih layak. Wah, berat sih ya ini. Pagi itu sebelum berangkat menemui calon adopsi baby Senja, tempat laundryan Denny didatangi preman yang memintanya mencucikan baju putih berlumuran darah. 한번 해보죠.
돈은 다음 주. 뭐 정 안 되겠으면 뭐 카지노 될 것 같고. 합니다. Preman itu juga menagih uang sewa rukonya agar segera dibayar minggu depan. Setelah itu, berangkatlah mereka ke Pelabuhan Busan. Namun, saat mobil melewati preman itu, Sarah terlihat ketakutan dan sembunyi. Apakah Sarah ini mengenal preman-preman itu? Dalam perjalanannya, ternyata detektif Santi dan Gina mengikutinya dari belakang. Meskipun lelah, mereka membulatkan tekad untuk menangkap basah Denny dan Raihan dalam perdagangan manusia. 현행범으로 체포할 거니까. Sesampainya di pelabuhan, datanglah dua calon pembeli orang tua. Namun, mereka ini malah mengejek baby Senja yang alisnya tipis dan gak segemes di fotonya. Ditambah, mereka mengira ini adalah anak hasil pemerkeosan, sehingga mereka menego harga hingga separuh dan akan mencicilnya. Sarah yang gak terima langsung misuh-misuh dan membatalkan jual beli itu. 뭐이 개새끼야! 사나 씨. Gagallah detektif Gina dan Santi untuk menangkap perdagangan manusia kali ini. Sekarang kita berpindah ke sebuah hotel yang sudah ramai polisi. Ternyata di salah satu kamar ditemukan mayat seorang pria muda yang diduga pembunuhnya adalah seorang wanita. Di sisi lain, Raihan, Denny, dan Sarah mengunjungi panti asuhan dan disambut anak-anak di sana. Mereka tampak begitu merindukan Raihan. Jadi ternyata Raihan ini juga dibuang di panti asuhan. Sejak kecil dia tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Dia tumbuh dengan kehidupan yang tak baik dan kesepian. Saat menyapa penjaga panti, dia penasaran dengan Sarah dan Bibi Senja. Raihan lalu alibi jika itu anak dan istri barunya Denny. Di sini Raihan bernostalgia tempat tinggalnya di masa kecil. Sedangkan Sarah sibuk berdandan dan Denny menebalkan alis si baby Senja lalu memfotonya. Dengan harapan pengadopsi lebih banyak yang berminat. Hari berganti malam, mereka bertiga memutuskan menginap di panti dan makan malam bersama. Sarah juga menyanyikan lagu Nina Bobo ketika senja rewel. Saat akan bersiap tidur, Raihan dan Sarah sempat berdebat. Raihan ini sangat tidak suka dengan Sarah yang tega meninggalkan bayinya. Tapi Sarah membela diri, dia tidak sanggup menjadi single parent. Namun menurut Raihan, dia tidak mau Senja berakhir memiliki nasib yang sama dengannya, yang tidak pernah merasakan hangatnya orang tua. 그럼 적어도 연락처라도 남겨놓던가 편지에. 당신이 뭔데 그렇게 잘난 척이야? 그러니까 뭐라도 된 것 같아? 우쭐해? Sarah pun tertegun mengetahui jika Raihan ini tidak pernah punya orang tua. Paginya, Sarah yang merasa bersalah pun menyapa Raihan duluan. Sepertinya Raihan juga sudah membaik. Dia lalu menggendong baby Senja di depan jendela dan menatap rintiknya hujan pagi. Di tempat lain, terlihat polisi sedang menyelidiki mayat yang ditemukan di hotel. Berdasarkan CCTV, pelakunya ini adalah wanita yang membawa bayi. Siapa lagi kalau bukan Sarah? Dan kini Sarah adalah buronan polisi. Sarah ini tinggal bersama ibu Germo dan tumbuh di lingkungan prostitusi. Dalam penyelidikan polisi itu, mereka meminta bantuan detektif Santi dan juga Gina untuk ikut menyelesaikannya. Mereka lalu meminta waktu selama 3 hari untuk benar-benar bisa menangkap basah sindikat perdagangan manusia ini, termasuk juga menangkap Sarah. Akhirnya, detektif Santi memiliki ide untuk menyewa orang dan berpura-pura sebagai calon pembeli. Mereka menawarkan harga 2 kali lipat lebih besar untuk membeli si baby Senja. Saat hendak menemui si calon pembeli, ternyata salah satu bocil panti asuhan menyusup masuk ke mobilnya dan mendengar semua rencana perdagangan bayi itu. 왜 차를 이런 데다 세워? Di sisi lain, detektif Gina melatih 2 orang sewaan untuk akting seolah-olah mereka akan membeli bayi. 해볼까요? 네, 알겠습니다. Meski dalam perjalanan diberhentikan polisi gara-gara pintu belakang mereka terbuka, akhirnya mereka pun lolos dan bertemu calon pembeli si bayi ini. Sementara itu, detektif Santi dan Gina memantaunya menggunakan kamera. Namun saat sedang bernego, akting mereka tidak natural dan jual beli itu pun gagal. Meski tidak curiga jika 2 orang tadi adalah orang suruhan detektif, tapi Denny mengira mereka adalah reseller bayi. Buset, ada yang begitu ya?
Mereka berlima lalu pergi mencuci mobil. Nah, si bocil dengan iseng malah membuka jendela. Alhasil, air dan busa cucian itu pun masuk ke dalam dan membuat mereka semua basah kuyup. Di momen inilah mereka yang awalnya adalah orang asing terlihat sangat dekat bagaikan keluarga yang utuh. Disinilah mereka juga saling jujur tentang identitas masing-masing. Hidup Sarah yang sebelumnya sangat keras, diam-diam menikmati kebersamaan yang indah ini. Malam itu Sarah sibuk berbelanja kebutuhan anaknya. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seorang wanita yang meminta bayinya dengan imbalan 5 juta won agar uang itu bisa diberikan kepada Ibu Germo. 돈 다 지불했어요. 500만 원. Saat dia keluar dari belanja, dia diberhentikan oleh detektif Santi yang ingin mengajaknya bicara. Ternyata Sarah diminta bekerja sama untuk menangkap Raihan dan juga Denny. Lagian Sarah pun sadar jika dia adalah seorang pembunuh dan akan berakhir di penjara. Dia pun mengizinkan HP-nya untuk disadap agar menjadi barang bukti. Mungkin dia berpikir tidak ada gunanya juga ya lari dari perbuatannya. Cepat atau lambat, si Sarah ini pasti akan ditangkap juga. Hari berganti, pagi itu ternyata baby Senja terus menangis dan muntah. 병원 데려가야 돼요. Dengan panik mereka membawanya ke rumah sakit. Untunglah itu hanya flu dan dokter memberikan obat penurun panas. Di sisi lain, detektif Santi dan Gina makin kasihan dengan nasib baby Senja yang malang. Detektif Santi juga tampak sangat benci dengan Sarah yang gak bertanggung jawab pada anak kandungnya sendiri. Di rumah sakit itu, Raihan terpaksa mengaku bahwa Senja adalah anaknya. Dia bilang jika bayi ini masih usia 1 bulan, jadi belum mempunyai nomor identitas penduduk. Meskipun agak curiga melihat Senja yang gembul dan mampu menopang kepalanya sendiri saat digendong, suster itu tetap membantu menyelesaikan administrasi si baby Senja. Sekarang kita berpindah ke tempat lain. Di rumah duka, terlihat seorang wanita yang kemarin nelpon Sarah. Dia sibuk mengurus pemakaman suaminya yang ternyata itu adalah mayat yang meninggal di hotel. Jadi terungkaplah kebenaran jika baby Senja adalah hasil hubungan gelap antara Sarah dengan pria konglomerat. Dan sang istri sahnya kini mencari keberadaan bayi itu untuk dirawat. Meskipun hati sang istri sakit, tapi dia legowo untuk menerima dan akan membesarkan bayi itu. Dia lalu menyuruh seorang preman untuk menemukan si bayi. Ternyata si preman ini kenal juga dengan Denny. Dia juga memberitahu jika bayi itu diserahkan, maka bayarannya mencapai 460 juta rupiah. Sungguh nilai yang sangat fantastis. 얼마에? 4천? Di sisi lain, baby Senja sedang diberi susu oleh Sarah. Raihan lalu datang menghampirinya. Dalam percakapan itu, Raihan tahu kenapa Sarah jarang menggendong bahkan menyusui bayinya sendiri. Alasan dibalik itu ternyata Sarah takut jika terbangun ikatan dengan anaknya. Dia tahu cepat atau lambat mereka akan berpisah. Malam itu Sarah diajak ketemuan dengan detektif Gina. Di sini Sarah jujur jika pekerjaannya selama ini memanglah open BO. Sedangkan alasan kenapa sampai membuang bayinya, dia bilang lebih baik membuang daripada menggugurkannya. 키우지도 못할 거면서 왜 낳았어? 낳고 나서 버리는 것보다 낳기 전에 죽이는 게 죄가 더 가벼워? Wah, tetap keduanya adalah dosa besar ya guys ya, tidak boleh dicontoh sama sekali. Kita balik lagi ke Raihan, Denny dan juga si bocil. Si bocil terkagum-kagum dengan Raihan yang mampu membuka botol kawa-kawa. Mereka ini meskipun awalnya adalah orang asing, tapi kedekatannya seperti keluarga. Malam itu adalah malam terakhir Sarah bersama dengan baby Senja. Di sini akhirnya Sarah mengungkapkan kenapa dia menolak merawat bayi itu dan berusaha tidak memiliki ikatan batin. Dia bilang jika dirinya adalah pembunuh ayah anaknya sendiri. 살인자니까. 누구를? 우성이 친부. Cepat atau lambat, dia juga akan mendekam di jeruji besi. Dia tahu jika nanti baby Senja telah tumbuh dewasa, pasti akan malu memiliki ibu seperti Sarah. Wah, berat sih ini.
Sarah sebenarnya juga sedih karena melahirkan anak dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jadi lebih baik bayi itu tidak pernah tahu wajah ibunya sama sekali. Pagi itu, tibalah saatnya Denny akan berangkat menemui calon pembeli baby Senja. Namun tiba-tiba, Raihan menemukan GPS dalam mobilnya. Mereka menduga GPS itu dipasang oleh istri sah ayah Senja yang juga menginginkan mengadopsi si bayi. Padahal itu GPS yang dipasang oleh detektif Santi. Nah, saat Denny bertemu dengan si preman, Denny benar-benar gak mau menyerahkan baby Senja. Dia tidak yakin jika Senja akan dibesarkan oleh istri sah ayahnya. Alhasil preman itu pun dihajar oleh Raihan hingga pingsan. Di tempat lain, terlihat detektif Santi dan Gina masih terus mengintai aktivitas mereka. Padahal GPS itu telah dipindahkan ke mobil lain yang membuat kedua detektif ini kehilangan jejak. Sedangkan mereka berlima telah kabur menggunakan kereta. Kini mereka telah tiba di Busan dan bersiap bertemu Pak Sutri yang akan benar-benar mengadopsi si bayi. Ternyata dua calon orang tua ini sangat baik. Si ibu ini baru saja kehilangan bayinya dan masih memiliki ASI. Ketika melihat Senja rewel digendong, ibu ini izin untuk menyusuinya. 분유 좀 타가지고. 물려봐도 될까요? 예. 맞습니다. Jelas saja Sarah yang melihat itu sangatlah patah hati. Gimana tidak? Dia yang melahirkan memilih untuk tidak memberi ASI dan jarang menggendong demi tidak punya ikatan, tapi kini Senja malah disusui oleh ibu lain. Calon ayah angkat ini lalu memberinya syarat. Jika anak itu diadopsi, dia meminta Sarah tidak boleh menemui Senja selamanya. 우성이를 친자식으로, 그러니까 우성이가 친엄마를 만나는 일이 없었으면. Akhirnya mereka kembali pulang untuk memikirkan lagi itu semua. Dalam perjalanan mereka memilih menghabiskan waktu bersama di taman bermain dan berfoto sebagai kenang-kenangan terakhir. Saat menaiki biang lala, Raihan paham jika Sarah tengah galau karena itu momen terakhir bersama sang bayi. Dengan sedikit canggung, dia lalu menawarkan Sarah untuk merawat bayi ini bersama. Dan dia akan jadi ayah si baby Senja. Lagian, mereka berlima juga sudah sangat cocok jika menjadi keluarga. Tapi Sarah tetap tidak mau. Dia sadar sebentar lagi dia akan ditangkap polisi dan dia tak mau jika kelak bayinya tahu jika ibunya adalah seorang pembunuh. Hal yang sungguh menyakitkan, di mana Sarah tidak berdaya dengan keadaan yang dialaminya. Namun Raihan juga menerima alasan ini. Mungkin saja ibu Raihan juga punya alasan menyedihkan sampai-sampai meninggalkannya di panti asuhan. Kita berpindah ke kehidupan Denny yang sesungguhnya. Jadi dulunya dia ini memiliki istri dan seorang anak. Tapi kesulitan ekonomi membuatnya nggak bisa menghidupi keluarga kecilnya dengan baik. Akhirnya mereka pun berpisah. Saat Denny merindukan anaknya, dia malah mendengar kabar jika mantan istrinya telah menikah lagi dan akan segera mempunyai bayi. Sungguh kenyataan yang menyedihkan. 큰 돈이 들어오는데. 다시는 연락하지 마세요. 아기가 태어날 거예요. 그렇구나. Tapi Denny sadar dia harus tetap melanjutkan hidupnya yang pahit ini. Malam harinya mereka menginap di hotel. Di momen terakhir ini, Sarah mengungkapkan isi hatinya kepada semua orang. Dia berterima kasih kepada Raihan, Denny, si bocil dan juga Senja karena bersedia dilahirkan. Meskipun kenyataan hidup sangatlah pahit, terima kasih karena masih bertahan sampai hari ini. Di tengah malam, diam-diam Sarah menemui detektif Santi yang memintanya menyerahkan diri ke polisi agar hukumannya diringankan. Dan dia juga bisa hidup bersama dengan bayinya. Namun Sarah menolak. Sarah bilang jika orang tua asuh ini berasal dari keluarga yang baik dan juga mapan, tidak seperti dirinya. Dia sangat ingin melihat Senja tumbuh di dalam keluarga yang utuh dan juga penuh cinta. Di sisi lain, Raihan akan menemui orang tua asuh baby Senja. Sayangnya, si preman lagi-lagi muncul dan menghadangnya serta meminta bayi itu diserahkan.
Akhirnya Denny mencoba menahan si preman ini, sedangkan Rehan tetap pergi untuk menjualnya. Ketika hampir deal, pintu pun diketuk yang ternyata berasal dari kepolisian. 경찰입니다. 들어가 있어. 김동수 씨, 당신을 인신매매 혐의로 체포합니다. Akhirnya Raihan pun tertangkap dan Sarah juga sudah menyerahkan diri ke polisi. Mereka ditangkap tanpa perlawanan apapun. Mungkin dari awal mereka sudah sadar ya jika perbuatannya salah meskipun memiliki tujuan baik di baliknya. Waktu terus berjalan, semua orang menjalani hidupnya sesuai dengan takdir. Pada akhirnya, Senja diasuh oleh detektif Santi. Dia hidup dengan baik dan menjadi anak yang ceria. Sesekali, Santi mengirimkan pesan untuk Sarah tentang kabar anaknya. Orang tua baik yang ingin mengasuh baby Senja juga sering menemuinya. Mungkin mereka tidak bisa mengadopsinya secara resmi, tapi orang tua yang baik ini juga sangat menyayangi Senja. Sedangkan nasib Sarah sendiri, kini dia telah bebas dan memulai hidup dengan baik. Dia bekerja sebagai tukang parkir dan sesekali merindukan keluarga kecilnya itu. Sebuah kisah yang menyentuh hati. Buat kamu yang merasa hari-harinya begitu sulit dan patah semangat, ingatlah, masih ada film yang harus kalian tonton, masih ada Indomie yang harus kalian nikmati, masih ada kasur yang menghangatkanmu dari rasa kantuk, dan masih ada banyak kolam untuk dipancing. So, bersyukurlah karena kamu telah dilahirkan.